Makin membesar. Pintu masuk Terminal Pulau Gadung. Kobaran api membakar puluhan lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Masuk. Ini nih, udah lagi hotel merah, sudah merapat ke TKP. Terlihat api semakin membesar karena bahan material lapak PKL banyak yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu lapak pedagang. Awal katanya ada api, tiba-tiba langsung gede gitu bang. Ini yang kebakar apa aja bang? Banyak banget bang itu, kulkas, kompor, gerobak. Ini lapak berarti lapak dagangan ya? Iya. Ada berapa kalau total bang? Ya kurang lebih 10 lah. 10. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Keluar sudah Oto keluar sudah. Woi, cepat Cepat. Inilah video kebakaran 3 unit kios dan toko yang berada di kompleks pertokoan dan pasar Impres Matawai, Sumba Timur, NTT. Api dengan cepat merambat bahkan 1 unit mobil box yang sedang berada dalam toko hampir terjebak api. Upaya menjinakkan api dilakukan pemilik dan sejumlah warga, namun api tidak berhasil dikuasai. Water cannon dari Polres Sumba Timur tiba untuk membantu pemadaman agar api tidak merambat ke sebuah showroom sepeda motor. Bantuan unit damkar juga didatangkan dari Bandara Umum Mehang Kunda untuk membantu pemadaman api. Api bisa padam setelah petugas berjibaku padamkan api setelah 2 jam kemudian. Yang ada di sebelah, kemudian merambat ke toko yang lain. Begitulah tiga toko yang terkena dampaknya yang di depan sini. Sedangkan yang toko Honda itu hanya baru bagian samping kirinya, tapi sudah diselamatkan oleh mobil WT Canon tadi, WT Canon dari Polres Sumba Timur. Ya, toko apa saja itu Pak? Toko apa ya? Jualan apa? Ada jual sembako, barang kelontong, dengan ada toko yang jual bahan dari plastik. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun cedera dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, tim iNews melaporkan. Seorang siswi SMP menjadi korban penculikan dan perampokan di jembatan penyeberangan orang di depan gedung DPR Jakarta. Korban diperdaya jika orang tuanya kecelakaan hingga membuat panik dan minta pelaku mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Aparat Polda Metro Jaya menangkap Faisal Andriansah, pelaku penculikan dan perampokan siswi SMP di jembatan penyeberangan orang depan gedung DPR Jakarta. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah indekos kawasan Penjenihan, Bendungan Hilir. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melancarkan aksinya dengan mendatangi sekolah tempat korban bersekolah pada pukul 5 pagi, tak lama setelah diantarkan orang tuanya. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas sekolah. Pelaku minta pihak sekolah memanggil korban dan menyampaikan jika orang tuanya kecelakaan. Lantaran panik, korban pun meminta pelaku untuk mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Namun setelah sampai di jembatan penyeberangan orang di depan gedung DPR, pelaku pun langsung menganiaya dan mengancam korban. Pelaku lalu mengambil barang berharga milik korban. Sehingga korban mengalami luka memar di leher, di tangan, dan juga di kakinya.
Jadi barang-barang hasil curiannya ini handphone, cincin, anting ini sudah sempat dijual di sekitaran ITC Roxy seharga 900.000. Kemudian emasannya tadi dijual juga di daerah Pasar Kambing sekitar 600.000. Dan ini saat ini tim masih melakukan pengembangan terhadap penadahnya. Saat ini pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Ia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus penemuan ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka di Bandung Barat, Jawa Barat menyisakan misteri. Coretan di tembok dan USB berisi curahan hati para korban masih diselidiki polisi. Inilah coretan di tembok rumah tempat ditemukannya kerangka ibu dan anak di Perumahan Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Coretan ini berisi curahan hati para korban terhadap suami sekaligus ayah mereka, Mujoyo Chandra. Korban Iguh Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra mengungkapkan kekecewaannya kepada Mujoyo yang tidak menepati janji untuk membiayai sekolah Elia. Meski demikian, polisi masih menganalisis temuan tulisan di tembok tersebut. Tulisan di tembok tengah dicocokkan dengan tulisan yang sehari-hari dibuat oleh para korban. Polisi juga masih memeriksa barang bukti USB yang ditemukan di dalam rumah. Bukti yang kita ambil di sini adalah bukti-bukti petunjuk ya, seperti baju, ya, kemudian sisa-sisa dari air, kemudian tulisan-tulisan tangan sebagai bukti penunjang ya. Dari kita bisa nanti mencocokkan antara bukti yang ada di dalam tembok dengan yang ada di tulisan nanti sebagai bukti pendukungnya. Apa betul nggak tulisan yang dalam tembok itu sama dengan tulisan yang ada di dalam buku? Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi yang namanya tertera dalam tulisan di dinding. Di antaranya Mujoyo, ketua RT, ketua RW, tetangga, dan keluarga korban. Penyebab kematian kedua korban juga masih diselidiki. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebelumnya, warga Perumahan Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan 2 jenazah ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka. Kedua jenazah ditemukan suami sekaligus ayah para korban yang mengaku terakhir berkomunikasi pada November 2018. Dua kerangka mayat ibu dan anak bernama Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra ditemukan terbaring di 2 kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur di Perumahan Tani Mulia Indah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 29 Juli lalu. Dua kerangka ditemukan suami sekaligus ayah para korban, Mujoyo Chandra, saat berkunjung untuk mengambil akta kelahiran di rumah yang sudah ia tinggalkan sejak 2018. Mujoyo terakhir berkomunikasi dengan anaknya via WhatsApp pada 1 November 2018 lalu. Saat penemuan, rumah digembok dan dikunci dari dalam. Di tembok rumah ditemukan berbagai pesan yang diduga ditulis oleh korban sebelum meninggal. Pesan tersebut ditujukan kepada Mujono berisikan berbagai curahan hati dari sang istri. Di tembok tersebut juga ditemukan sebuah USB yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Awalnya kami mendapatkan laporan dari warga bahwasanya ada penemuan kerangka mayat. Kemudian selanjutnya kami mengecek ke TKP dan selanjutnya kami menghubungi dari piket identifikasi Polres untuk mengidentifikasi dari kerangka mayat tersebut. Posisi saat ditemukan di dalam itu gimana, Dan? Posisi saat ditemukan kerangka mayat tersebut terbaring di tempat tidur. Tempat tidur. Ada berapa kerangka, Pak, yang ditemukan tadi? Yang ditemukan ada 2 kerangka. Ibu dan anak ya? Diduga ibu dan anak. Kedua korban diketahui tak pernah keluar rumah dan lama tidak berkomunikasi dengan warga hingga akhirnya ditemukan telah meninggal dunia dan tinggal kerangka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Viral di media sosial, pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah Petra karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Bahkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji turun langsung menengahi konflik tersebut. Di mana kamu tuh sekolah berdiri? Lah, tapi di mana kamu tuh sekolah berdiri? Kamu yang
Dalam video di media sosial milik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang viral ini, pengurus RW perumahan Manyar Tompo Tika terlibat adu mulut dengan pengurus sekolah Petra Surabaya terkait permasalahan kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan akan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan ke kas pengurus RW perumahan tahun 2024 yang semula Rp32 juta menjadi Rp35 juta per bulan. Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP) keberatan dan menolak iuran dengan nominal Rp35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW. Laporan yang diberikan oleh pihak RW memang sudah kami terima, tetapi laporannya tidak transparansi dan kami sulit memvalidasi kebenarannya laporan itu seperti apa. Di sisi lain, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan pihak sekolah Petra. Pengurus RW menyebut iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW. Uang tarikan dari warga itu ke bendahara keamanan. Nah, jadi RW 04 masukkan uang 32 juta, RW 05 masukkan uang 32 juta, RW 07 masukkan 32 juta, Petra memasukkan juga uang 32 juta. Jadi bukan yang selama ini beredar seolah-olah Petra memberikan uang 32 juta kepada 3 RW, itu salah itu salah. Saya tawarkan ke Petra, gimana kalau 32 juta tidak ada kenaikan 3 juta. Petra tetap tidak mau. Nah, kalau sudah dua-duanya tidak mau, dua-duanya ngotot, ya sudah silakan menempuh jalannya masing-masing. Bisa menempuh jalur hukum. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyarankan agar menempuh jalur hukum untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Aksi nasional dan internasional solidaritas untuk Gaza Palestina digelar di depan Gedung Kedubes Amerika Serikat Jakarta. Aksi diisi dengan sholat gaib untuk memimpin Hamas, Ismail Haniyeh, zikir serta doa bersama. Selengkapnya laporan rekan kami Irfan Hardiansah berikut ini. Ya, pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Sabtu pagi. Dan untuk para peserta sendiri ini datang sejak pagi tadi yang rela datang secara pagi untuk mengikuti aksi pada hari ini. Dan untuk aksi solidaritas yang digelar pada hari ini yakni aksi solidaritas terhadap kepergian pimpinan Hamas yang dilaporkan tewas di Teheran, Iran pada Rabu kemarin. Kemudian ini Hamas dan juga Garda Revolusi Iran mengonfirmasi kejadian tewasnya pimpinan Hamas ini yang dilakukan oleh Israel dengan serangan udara. Dan terlihat tadi ada bendera Indonesia dan juga bendera Palestina yang dikibarkan secara estafet oleh para aksi, maksud kami oleh peserta aksi yang dilakukan pada hari ini. Dan saya akan mencoba berbincang dengan salah satu peserta aksi yang datang pada hari ini. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pagi, saya dengan Haryadi. Pak Haryadi ini datang dari mana Pak? Saya dari Pondok Gede Jatiwaringin. Ini sengaja bawa sepeda ke sini gitu untuk mengikuti aksi apa gimana Pak? Betul. Sengaja saya ikut aksi ini dari rumah bawa sepeda. Kebetulan memang hari libur untuk menyatakan dukungan kita kepada bangsa Palestina. Selama ini kita lihat di surat kabar atau di media televisi sangat menyengsarakan bagi rakyat Palestina yang sudah dibombardir oleh Israel. Jadi dukungan kita ya minimal seperti ini, bisa memberikan suara kita kepada dunia. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan untuk aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina ini rencananya akan terus digelar
yang lebih besar lagi dan dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selain itu, tadi juga ada disampaikan oleh beberapa orator yang dilakukan. Mereka mengatakan untuk memboikot semua produk yang terafiliasi dengan Israel. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Keluarga dari selebgram asal kota Medan yang tewas saat jalani sedot lemak di Depok menerima dengan ikhlas. Keluarga pun menolak untuk dilakukan otopsi. Kasus penyelidikan masih bergulir. Keluarga dari korban dugaan malpraktik sedot lemak Ella Nandasari Hasibuan menyatakan menolak otopsi dan pembongkaran makam di pemakaman Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Keluarga menerima dengan ikhlas dan menyelesaikan jalur ini dengan damai. Sementara pihak klinik setuju untuk membiayai sekolah anak almarhum Ella hingga SMA. Untuk kasus ini jalurnya sudah damai kan saya dengar? Sudah damai dari awal kan. Nah, gimana bisa ceritakan Bang? Karena begini, kami pandang sisi baik mereka mengantarkan jenazah sampai ke rumah duka kami ini. Dan kami terima dengan baik. Iya, jadi kami menerima dengan ikhlas untuk pemakaman jenazah. Terus dokter yang ngangani almarhumah juga? Iya. Maka saya bisa menilai etika baik dia ada. Di tengah kasusnya naik ke tahap penyidikan, kepolisian telah memasang garis polisi di klinik kecantikan WSJ yang berada di kawasan Beji Timur, Kota Depok. Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk alat sedot lemak dari klinik kecantikan WSJ. Ini sudah ada 12 orang saksi. Pak, untuk lokasi sendiri seperti apa sekarang kondisinya, Pak? Lokasi di WSJ? Iya. Kalau di sana masih ya sekarang tutup ya, karena kan kita kita polis lain, karena ya kita tidak mau nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, sementara memang ada tindak pidana terjadi di sana. Petugas Satreskrim Polres Metro Depok juga telah tiba di Kota Medan untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga korban guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Takut ditindak karena tidak memakai helm, seorang pemotor di Sidoarjo, Jawa Timur nekat melawan petugas. Kejadian yang tidak patut ditiru ini terekam kamera CCTV. Detik-detik seorang polisi lalu lintas terseret sepeda motor yang dikendarai seorang pelanggar lalu lintas terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku melarikan diri saat hendak ditindak polisi. Kejadian berawal saat seorang anggota Satlantas Polresta Sidoarjo, Aibtu Yudi, berusaha menghentikan seorang pemotor AS 20 tahun warga Lebo Sidoarjo karena tidak memakai helm. Pemotor berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motor. Namun dengan sigap, petugas memegang pelaku dan terseret sepeda motor lebih dari 50 meter. Petugas dibantu warga pun berhasil mengamankan pelaku. Pelaku pelanggaran merupakan karyawan sebuah minimarket ini mengaku takut ditilang dan terburu-buru menuju lokasi dirinya bekerja. Akibat insiden ini, petugas mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Buru-buru ya juga takut ya? Hah? Takut buru-buru. Takut buru-buru juga. Takut apa? Tambah lama kesel-kesel juga. Oh, tahu kesalahannya apa? Tahu. Dihentikan polisi. Kini pemotor diamankan petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo guna ditindak lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 3 pemuda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap di sebuah rumah kosong tak berpenghuni di Lampung. Ketiganya sedang asik mengemas paket sabu yang akan dijual sembari menikmati narkoba jenis tembakau sintetis dan ganja. Iya. Maaf, kamu orang habis mecah ya? 3 pemuda sindikat pengedar sabu diringkus anggota Satreskrim Polsek Metro Pusat Kota Metro Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemas sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para pelaku RA, RF, dan MR ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di Kelurahan Hadimulyo Barat. Usai petugas menerima laporan masyarakat yang curiga melihat aktivitas sejumlah pemuda di lokasi kejadian. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat isap, piprex, ganja sebanyak 1,44 gram.
serta timbangan digital, dan tembakau sintesis seberat total 88 gram. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut pengakuan mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Metro dan dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan.